Hai lulusan CGAE level 2, salam akuntan profesional. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyimak tentang standar dan kebijakan akuntansi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lulusan CGAE level 2, baik dari pusat maupun daerah, wajib mengetahui apa itu standar akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Karena ada kesamaan dan ada perbedaannya. Mari kita ikuti video pembelajaran kali ini. Mengenai standar dan kebijakan akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kebijakan, apa itu standar, dan apa itu kebijakan akuntansi. Standar adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan kebijakan merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi sendiri merupakan penetapan pilihan pemerintah dalam hal ini atas prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, sehingga standar dan kebijakan akuntansi keduanya saling terkait. Selanjutnya, kita harus mengetahui standar dan kebijakan akuntansi yang diterapkan di pusat maupun di pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah keduanya menerapkan standar akuntansi yang sama, yaitu mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sedangkan kebijakan akuntansi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberlakukan hal yang berbeda. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sedang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya kita akan mengulas lebih lanjut tentang standar akuntansi. Standar akuntansi sendiri, PP 71 tahun 2010, digunakan baik di pusat maupun di daerah. PP 71 ini dilengkapi dengan standar-standar, yaitu sewaktu pertama di launching ya tahun 2010 ada 12 PSAP ya, sedangkan sampai dengan saat ini sudah berlaku 17 PSAP yang mana penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Contohnya adalah PSAP 13 ya, yang penetapannya dilakukan oleh PMK 217 tahun 2015. Lalu PSAP 14 ya oleh PMK 90 tahun 2019. PSAP 15 ditetapkan dengan PMK 157 tahun 2020. PSAP 16 PMK 84 tahun 2021 dan PSAP 17 ditetapkan dengan PMK 85 tahun 2021 yang kesemuanya berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar pemerintahan berbasis akrual terdiri atas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 17 PSAP. PSAP 1 penyajian laporan keuangan, PSAP 2 laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 3 laporan arus kas, PSAP 4 catatan atas laporan keuangan, PSAP 5 akuntansi persediaan, PSAP 6 akuntansi investasi, PSAP 7 akuntansi aset tetap, PSAP 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 9 akuntansi kewajiban, PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, PSAP 12 laporan operasional,
PSAP 13, penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. PSAP 14, aset tak berwujud. PSAP 15, peristiwa setelah tanggal pelaporan. PSAP 16, perjanjian konsesi jasa dalam kurung pemberi konsesi. Serta PSAP 17, properti investasi. Pada lampiran kedua, ada standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual atau cash toward accrual. Hal ini dikarenakan PP 71 memberlakukan masa transisi 5 tahun untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sehingga mulai tahun 2010 hingga tahun 2015 masih menggunakan cash toward accrual atau kas menuju akrual. Seperti bisa kita lihat di paparan ini ada 11 PSAP. Baik, selanjutnya selain PSAP, kita mengenal adanya Buletin Teknis SAP Akrual. Nah, Buletin Teknis ini merupakan informasi yang berisi tentang penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna, melengkapi standar akuntansi pemerintahan. Buletin teknis ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan atau interpretasi SAP. Ada 23 buletin teknis, namun mulai buletin teknis nomor 15, nah ini sudah berbasis akrual, menggantikan buletin teknis yang sebelumnya. Sehingga rekan-rekan nanti perlu diketahui dan perlu diperhatikan buletin teknis mana yang saat ini masih berlaku. Selanjutnya tentang kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti saya sampaikan di awal tadi diatur oleh peraturan yang berbeda. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat diatur oleh PMK dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur oleh Permendagri. Nah, berikut pengaturan atau peraturan yang berlaku saat ini yang paling tidak harus kita ketahui. Pada pemerintah pusat ada PMK 22, PMK 85, dan PMK 231. Seluruhnya di tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Sedangkan di daerah ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepmendagri nomor 0503708 tahun 2020 tentang verifikasi dan validasi pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Lalu Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, Permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang perubahan Permendagri 39 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, serta Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan di daerah. Jadi kita harus memperhatikan ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah kebijakan akuntansi ini merupakan pemilihan dari standar dan penerapannya ini harus diterapkan secara konsisten. Lalu bagaimana cara memilih kebijakan akuntansi gitu ya? Jika telah ada PSAP ya, kebijakan akuntansi menggunakan PSAP yang dimaksud. Contohnya kebijakan akuntansi terkait aset konsesi jasa. Nah, sebelumnya belum ada aset konsesi jasa. Setelah ada PSAP 17, maka harus menggunakan PSAP 17 yaitu konsesi jasa. Nah, untuk hal-hal yang belum ada PSAP-nya, nah, mengacu pada hierarki. Yang pertama adalah ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi, atau transaksi terkait. Jadi kita cari dulu, walaupun belum ada SAP-nya, namun mengatur hal serupa. Contohnya adalah hewan dan tanaman. Ya, hewan dan tanaman di sini walaupun belum ada PSAP agrikultur, ya kita
melihat pengaturan di PSAP aset tetap. Lihat di PSAP aset tetap lainnya tentang hewan dan tanaman. Dan juga dilihat di PSAP akuntansi persediaan ya tentang persediaan hewan dan tanaman seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ketika tidak ada ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa, maka definisi, kriteria pengakuan, dan pengukuran untuk aset, kewajiban pendapatan LO, beban pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, arus kas, dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam kerangka konseptual ini harus diacu. Nah, jadi ketika tidak ada PSAP, maka kita lihat di kerangka konseptualnya terkait definisi, kriteria, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam area yang lebih spesifik. Dalam hal ini terkait kebijakan akuntansi, kas, dan setara kas. Bisa kita lihat adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya sama, gitu ya. Pengelolaan kas dan setara kas dilakukan oleh bendahara umum negara atau di pusat. Nah, ini dikelola juga oleh bendahara umum daerah di daerah. Serta ada kas dan setara kas dikelola oleh kementerian lembaga di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah adalah dikelola oleh SKPD. Yang dikelola oleh bendahara umum negara, yaitu kas pada rekening kas umum negara dan sub rekening kas umum negara pada bank sentral. Kas dan setara kas pada bank sentral atau bank umum, kas pada rekening bank persepsi dan bank operasional yang dikelola oleh kuasa bun, rekening khusus pemerintah pada Bank Indonesia atau bank umum. Sedangkan yang dikelola oleh kementerian lembaga, ada kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, kas pada PLU, serta kas dan setara kas lainnya pada kementerian lembaga. Sedangkan pada pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah atau PPKD, kas dan setara kas pada RKUD, pada bank pembangunan daerah atau bank yang ditunjuk, bank persepsi. Dan yang dikelola oleh SKPD merupakan kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, kas pada BLUD, dan kas setara kas lainnya pada SKPD. Selanjutnya terkait kebijakan akuntansi piutang. Nah, di sini di pemerintah pusat klasifikasi piutang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan ada piutang yang dikelola oleh kementerian lembaga serta piutang yang dikelola oleh bendahara umum negara. Sedangkan klasifikasi piutang di daerah, piutang yang berasal dari pungutan, piutang yang berasal dari perikatan, piutang yang berasal dari transfer antar pemerintah, serta piutang dari tuntutan ganti rugi daerah. Masih terkait kebijakan akuntansi piutang, pada pusat dan daerah, kualitas piutang ini sama, gitu ya. Mulai dari piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Nah, ini dua-duanya sama. Begitu juga dengan penyisiannya, atau penyisian piutang tak tertagih. Itu juga sama, piutang lancar 0,5%, piutang kurang lancar 10%, piutang diragukan 50%, dan piutang macet 100%. Selanjutnya terkait akuntansi persediaan. Di pusat maupun daerah, pengakuan dari akuntan persediaan ini sama, yaitu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Namun ada perbedaan pada metode penilaiannya. Di pemerintah pusat ada 3 metode yang berlaku. FIFO atau first in first out, rata-rata tertimbang, dan harga pemberian terakhir. Sedang di daerah dinilai dengan menggunakan metode first in first out. Lalu di pemerintah pusat, persediaan dicatat secara perpetual, disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan. Sedangkan di pemerintah daerah dapat dicatat secara perpetual maupun periodik. Namun pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan ini disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi aset tetap. Pada pusat maupun daerah menggunakan metode penyusutan yang sama, yaitu garis lurus.
Lalu di pusat adanya penetapan status penggunaan aset tetap pada pengelola barang, termasuk atas aset tetap yang setelah terimakan dari BUN atau kementerian lembaga lainnya. Dan begitu juga dengan daerah. Hanya saja di daerah ada penyerahan dari PPKD ke SKPD. Ya. Selanjutnya, nilai minimum satuan kapitalisasi aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai 25 juta. Dan untuk peralatan dan mesin senilai 1 juta. Sedangkan di pemerintah daerah, tidak semuanya menggunakan batasan tersebut. Jadi tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Bisa sama 25 juta untuk bangunan dan 1 juta untuk peralatan mesin, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Tergantung dari yang diambil di Perkada, ya, peraturan kepala daerah. Selanjutnya ini juga hal yang berbeda, ya, dari kebijakan akuntansi di pusat maupun daerah. Contohnya seperti aset renovasian. Di pemerintah pusat terdapat aset renovasian karena mungkin banyaknya aset yang dipinjam pakaikan kepada daerah maupun kepada entitas lainnya. Nah, aset ini dapat direnovasi atau dapat diperbaiki secara besar. Nah, namun menjadi masalah ketika tidak diatur di mana mencatatnya. Nah, oleh karena itu di pemerintah pusat diatur tentang aset renovasian. Renovasi aset tetap milik sendiri, renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkungan entitas, dan renovasi aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan. Sedangkan daerah tidak secara spesifik menyebutkan terkait renovasi atas aset. Rekan-rekan lulusan CGI level 2, demikianlah persamaan dan perbedaan kebijakan akuntansi yang diterapkan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semoga rekan-rekan lulusan CGI level 2 bisa mengetahui mana yang diterapkan di daerah dan mana yang diterapkan di pusat. Dan ketika rekan-rekan menemui perbedaan tersebut, tidak menjadikan pertentangan, melainkan menjadikan bahan diskusi atas kondisi yang sekarang berlaku, baik di pusat maupun daerah. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga rekan-rekan CGAE level 2 dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sekian, salam akuntan profesional.